Selanjutnya Koordinator Isu Agraria Zainuddin dari Universitas Muhammadiyah Berau. Koordinator Isu Kesehatan Hanif Muhammad Iksan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Koordinator Umum Sosial Hukum Muhammad Rizal Amrullah, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Koordinator Isu KKN Mumus Adiputra, Universitas Muhammadiyah Mataram. Koordinator Isu Pendidikan Muhammad Saleh Sawakil, Universitas Muhammadiyah Maluku. Koordinator Umum Sosial Masyarakat Ferdi Tri Sasongko, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia Randy Harsono, Universitas Ahmad Dahlan. Koordinator Isu Pendidikan Muhammad Saleh Sawakil dari Universitas Muhammadiyah Maluku. Koordinator Lingkungan Hidup Ahmad Rafiq, Universitas Muhammadiyah Makassar. Koordinator Politik dan Demokrasi Febri Alditya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mohon setelah dibacakan nama-nama pengurus, saya juga meminta kepada seluruh koordinator zona dari 1 sampai 7 untuk mengambil tempat di atas, sekaligus kita semua dikukuhkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Sekian, bertanda tangan Ketua Profesor Dr. Bambang Setiaji MSc, Sekretaris Profesor Ahmad Muttaqin MA PhD. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, saya mewakili Majelis Diktilikban PP Muhammadiyah hari ini insya Allah akan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Dengan rahmat Allah Rabbul Alamin, pada hari ini, Selasa tanggal 23 April 2024, bertempat di Balai Sidang Muktamar Universitas Muhammadiyah Makassar, saya sebagai anggota Majelis Diktilikban PP Muhammadiyah melantik saudara-saudara sebagai pengurus pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia masa jabatan 2024-2025. Untuk itu, pada saudara-saudara, ikuti kata-kata saya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didorong oleh hasrat untuk mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, maka dengan ini kami selaku pengurus pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia berjanji satu, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus pusat BEM PTM AI
Dua, senantiasa menjaga harkat dan martabat dan citra BEM PTMAI dalam menjalankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Empat, senantiasa menjunjung tinggi, mengamalkan, dan mematuhi pedoman Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia. Baik saudara-saudara, hari ini Anda resmi dilantik dan dikukuhkan oleh majelis sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Olehnya itu kami atas nama anggota majelis, pengurus majelis Diktilikban menyampaikan selamat bekerja. 1 tahun ini tugas dan tanggung jawab Anda harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Sambutan pertama oleh Koordinator Presiden Mahasiswa Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia, Kakanda Yogi Saputra Alaidrus, dengan hormat disilahkan. Cek. Shalom budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasabi ajmain, amma ba'd. Salah satu kalimat esensial dari mahasiswa ketika ia membela hak-hak dari masyarakat di tatanan lingkungan, kalimat inilah yang memiliki esensial yang sangat bermanfaat di tatanan masyarakat. Kalimat ini bernama hidup mahasiswa. Angkat tangan kiri kita teman-teman. 2 kata, 1 perjuangan. Hidup mahasiswa. 3 kalimat, 1 rasa cinta. Hidup rakyat Indonesia. 4 kata, 1 perlawanan. Hidup perempuan Indonesia. Kepada yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pada hari ini diwakilin oleh Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Kemudian kepada yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Ayahanda Profesor Dr. Pak Muhajir selaku Pak Menko, yang pada hari ini Ayahanda Wali Kota, beliau diwakilin oleh staf khusus Tata Kelola Organisasi dari Menteri PMK Republik Indonesia. Kemudian yang sama-sama kita hormati Dirjen Mendikbudristek Republik Indonesia periode 2020 sampai tahun 2024, yakni Profesor Dr. Nizam, yang pada hari ini akan melakukan pengimplementasian atau transformasi sosial kepada kita semua yang berada di sini dalam kegiatan Rakernas BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Kemudian yang sama-sama kita hormati pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar
yang terdiri dari rektor yang pada hari ini diwakili oleh wakil rektor 2. Kemudian yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Kota Makassar, khususnya Bapak Wali Kota, izin Ayahanda. Jadi kalau tadi saya ingin bercakap-cakap dengan Bapak Ayahanda yang di samping kiri. Jadi Rakernas BEM PT MAI tahun 2024, kenapa kita melakukan atau melaksanakan di Kota Makassar? Karena Kota Makassar ini disebut sebagai kota living room, artinya kota yang sangat terbaik yang ada di Indonesia. Saking terbaiknya sehingga kegiatan Rakernas BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia itu dilakukan di Kota Makassar atau kita sebut sebagai Kota Daeng, atau disebut sebagai kota yang juga disebut salah satu kota istimewa. Begitu Ayahanda Pak Wali Kota yang terhormat. Ya, kemudian yang paling saya sayangi dan juga yang saya sangat cintai, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia, rekan-rekan saya, dan juga selaku pengurus pusat BEM PT MAI tahun 2024 tahun 2025. Kemudian ada juga presiden nasional di setiap wilayah, ada zona 1 yakni Sumatera, zona 2 ada Kalimantan, zona 3 ada Jakarta Raya, Bekasi, Tangerang, zona 4 ada Daerah Istimewa Yogyakarta, zona 5 ada Jawa Timur Bali, zona 6 ada NTT dan NTB, zona 7 ada Sulawesi, Papua, Maluku dan Maluku Utara. Cukup bangga dan cukup sangat senang kita pada hari ini berkumpul dalam sehat walafiat dalam kegiatan Rakernas BEM PT MAI tahun 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga salawat serta salam kita tidak lupa dari junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang pada hari ini. Para tamu undangan yang saya sangat bahagia, berbicara soal persatuan dan kesatuan di dalam sebuah organisasi, Nabi Muhammad SAW di dalam ceritanya ketika ia membuat sebuah charter of Madinah bersama kawan-kawannya, ia mengatakan di dalam ayat 1 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innahum ummatan wahidatan min duni'al nas, yang secara terjemahannya yang artinya adalah persatuan dan kesatuan di dalam organisasi merupakan pilar yang sangat penting yang harus kita pegang di dalam sebuah kinerja, yang artinya kinerja ini harus bermanfaat dan harus berkeadilan di tatanan lingkungan masyarakat. Itu yang pada hari ini kita sama-sama dari pengurus BEM PT MAI tahun 2024 kita akan melakukan kinerja secara berkemanfaatan kepada mahasiswa yang ada di seluruh kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia dan juga khususnya kepada masyarakat. Dan juga teman-teman, ketika kita berbicara mengenai tentang pengorbanan jiwa, pengorbanan terkait dengan pendidikan dan sebagainya, kita akan melihat secara historikal bagaimanakah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika ia membangun pangannya, ketika ia menjual sandangnya hanya untuk satu kepentingan, hanya untuk satu tujuan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tahun yang akan datang akan lahir dokter-dokter muda dari Muhammadiyah, akan lahir guru-guru muda dari Muhammadiyah, akan lahir ahli-ahli teknokrat, akan lahir ahli-ahli hukum, akan lahir ahli-ahli fisika dari Muhammadiyah. Maka dari itu, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Oleh karena itu teman-teman semua yang saya banggakan dan saya muliakan, suatu peradaban yang lebih tinggi ketika kita berbicara soal etos dan kinerja, maka kolaborasi merupakan kunci yang sangat penting yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045. Dan pada hari ini kita akan buktikan bahwa BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia akan membuktikan bahwa peran itu akan ada dan bagian dari komponen hal tersebut. Tepuk tangan buat kita semua. Oleh karena itu teman-teman, kami dari pengurus pusat BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia melampirkan ataupun mengidentifikasi secara pilar, ada 3 pilar yang akan
kita lakukan secara bersama-sama yang akan kita gaungkan secara ke depan. Yang pertama, terkait dengan pilar ilmu amalia, amal ilmiah. Yang artinya kita memiliki ilmu harus kita mengamalkan yang secara futuristik. Artinya teori dan praktek itu harus seimbang yang kita lakukan di tatanan masyarakat. Itu yang nantinya kita akan gali di BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pilar terkait dengan transformasi sosial. Transformasi sosial ini bagaimana kita akan membangun pemberdayaan yang ada di masyarakat, khususnya dilakukan oleh mahasiswa. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa mahasiswa sejatinya adalah agen of control maupun agen of sosial yang secara fungsinya harus memiliki keterlibatan yang sangat cukup kompleks di tatanan lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga terkait dengan pilar pergerakan. Pilar pergerakan ini kami akan melakukan mengawasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk manifestasi wawasan yang kami miliki dari BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita melihat zaman sekarang pada hari ini dengan berbagai isu yang sangat kompleks yang terjadi pada hari ini, mulai dari isu krisis iklim, isu lingkungan, isu pemerintahan, isu terkait dengan berbagai hal itu, kami akan mengkaji, kemudian kami akan mengimplementasikan secara kebermanfaatan di ruang lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu teman-teman, metode-metode yang kita pakai, mulai dari transformasi sosial maupun transformasi nilai-nilai organisasi di setiap kampus, nilai religiusitas yang kami akan kembangkan, dan lain sebagainya, itu merupakan kunci dari kita yang akan kita lakukan secara bersama-sama maupun secara kolektif kolegial. Oleh karena itu teman-teman, sebelum saya menutup pidato saya pada hari ini, saya mengutip sebuah tokoh yang bernama Alessandro Giuseppe Antonio Anstatio Girolamo Humberto Volta. Beliau merupakan salah satu filsuf dari Inggris yang mengatakan bahwa orang besar itu berbicara soal ide-ide, orang tengah itu berbicara soal kejadian sekitar, orang kecil itu berbicara soal orang lain. Dan insya Allah pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini terkait dengan Rakernas dengan tema peran strategis BEM PTMI menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita semua adalah orang-orang besar yang akan berbicara soal ide dan gagasan, bukan berbicara soal kejadian sekitar, bukan berbicara soal orang lain, tapi kita berbicara soal gagasan untuk membangun peradaban yang lebih tinggi. Oleh karena itu teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan di persyarikatan ini, di organisasi tercinta kita ini, semoga dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Sambutan kedua oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ayahanda Profesor Dr. Andi Syukri Samsuri, MPD. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpantun dulu. Daun salam, daun pepaya. Semoga yang menjawab salam saya mendapatkan menantu kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga mendapat jodoh yang kaya juga bagi yang masih bujang. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala isinya lah sehingga kita hadir di tempat ini. Pertama yang kita muliakan, kita hormati bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Dikti Litbang oleh Bapak Erwin Akib SPD MPD PISDI. Yang kita hormati, yang kita muliakan bersama Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih Pak Wali. Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, tapi lebih akrabnya kita masyarakat Makassar mengenalnya Pak Dani Pomanto. Terima kasih Pak Dani. Yang saya hormati, yang kita muliakan Bapak Wakapol Tabes, Bapak Ajung Komisaris Besar Polisi Budi Susanto SIK. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 tadi hadir Pak Wali, ada Pak Andi Irwan Bangsawan, makasih. Yang saya hormati pimpinan universitas, ada hadir Ibu dan Bapak Dekan lingkungan Unismu Makassar, ada Presiden Mahasiswa BEM tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah, makasih. Adinda ini adalah Universitas Muhammadiyah Malang, begitu ya. Yang saya hormati Adinda semua, pengurus BEM, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, yang sebenarnya kurang lebih 160 ya Pak Erwin, 160 lebih jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Tadi yang saya dengar sudah 60 yang hadir, yang lainnya di perjalanan semua ke Makassar. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang sedianya beliau hadir untuk membuka acara ini, namun semalam saya dihubungi pukul 23.30 oleh keluarga bahwa beliau sakit dan sedang dirawat di rumah sakit di Makassar. Kita doakan beliau semoga cepat pulih kembali. Amin. Tentu kalau kita bicara tentang mahasiswa, memang saat SMA selalu orang mengatakan SMA itu adalah masa-masa yang indah, tapi tak tergantikan saat kita menjadi mahasiswa. Saya kira seperti itu yang ada dalam benak kita semua karena kita ini sudah pernah menjadi mahasiswa. Dalam pada kesempatan ini tentu ketika bicara tentang mahasiswa tidak bisa saya banyak bicara tentang itu, saya kira forumnya di tempat ini. Yang terpenting kepada adinda mahasiswa semua, kiranya marilah kita memberikan yang terbaik untuk negeri ini, apatah lagi negeri kita yang terbangun mulai dari ketika dirintisnya hingga merdeka dan saat ini banyak disponsori oleh pemuda, dalam hal ini oleh mahasiswa. Saya kira tidak salahlah tepatnya hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia melaksanakan raker di Makassar ini. Bapak Wali Kota yang saya hormati, Pak Wali, alhamdulillah Unismu Makassar saat ini 2 bulan terakhir ini telah keluar SK dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Unismu Makassar adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul. Kami yang ke-11 seluruh Indonesia untuk perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, dan untuk perguruan tinggi Muhammadiyah di kawasan timur Indonesia, kamilah yang pertama mendapat akreditasi unggul. Dan tentu semua ini bisa tercapai atas dukungan penuh dari Civitas Akademika, tentu juga tidak lepas dari Bapak Wali Kota Makassar sebagai mitra kami di Unismu Makassar ini. Kemudian yang kedua,
di Unismu Makassar ini memiliki 9 fakultas bersama program pascanya. Ada 9 fakultas, kurang lebih 50 program studi, dan saat ini khusus untuk pasca sarjana kita memiliki 3 S3 program studi S3, yakni program studi S3 Pendidikan Agama Islam, program studi Pendidikan, dan program studi Agrobisnis. Kemudian selain itu S2, alhamdulillah kurang lebih 10, dan ada adinda mahasiswa ini yang hadir, yang berminat masuk di Unismu S2 boleh. Ada perlakuan atau treatment khusus untuk alumni sekolah-sekolah dari Muhammadiyah yang mengambil S2 di Unismu Makassar. Silakan kalau adinda bergabung. Saya kira tidak panjang lebar yang saya bisa sampaikan. Saya ini adalah akar. Kata pepatah, kalau tak ada rotan, akar pun jadi. Jadi saya hadir selaku akar, dan kami menyambut baik, pimpinan universitas menyambut baik kedatangan adinda semua perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia hadir di Makassar ini. Mudah-mudahan dalam raker nasionalnya ini akan melahirkan ide dan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sebelum saya menutup, saya berpantun lagi. Menara kembar ada di Malaysia. Menara Iqra ada di Makassar. Semoga kegiatan adik-adik ini mengikuti asik dan setia sembari makan coto Makassar. Terima kasih. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukrilillah wal hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah diwakili pengurus majelis di Litbang PP Muhammadiyah Bapak Erwin Akib MPD PhD. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah diwakili oleh Wakil Rektor 2 Bapak Profesor Dr. Andi Syukri Samsuri MPD, Pak Kapolres Tabes yang selalu bersama-sama dengan pemerintah Kota Makassar sekaligus mewakili Pak Kapolres Tabes, para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, para Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ketua Panitia BEM PT MAI Taufik Bapak Usman, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Adinda Ahmad Rafiq, Ketua BEM PT MAI seluruh Indonesia, tadi saya lupa siapa beliau. Koordinator Presidium Nasional BEM PT MAI, Adinda Yogi Saputra Ali Drus. Luar biasa tadi Dinda orasinya. Dan seluruh adindaku sekalian BEM, Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia yang berkumpul di Kota Makassar yang kita cintai ini. Indonesia emas menjadi titik tujuan kita bersama dalam milestone perjalanan berbangsa bernegara tanah air. 100 tahun Indonesia dicanangkan 2024, 45 tentunya adalah 100 tahun yang diharapkan ada milestone di situ untuk bagaimana Indonesia menjadi negara maju
bahkan 4 negara maju di dunia. Itulah Indonesia emas. Siapa yang memiliki Indonesia emas? Adinda-adinda sekalian semua. Akan tetapi menuju Indonesia emas tentunya tidak seperti jalan yang biasa. Tapi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dunia hari ini. Maka pengetahuan kita tentang kondisi dunia hari ini sangat penting sebagai lingkungan strategis kita untuk mewujudkan Indonesia emas. Hari ini dunia tidak baik-baik saja. Kita sedang mengalami 4 bencana. Bencana yang sangat serius. Pertama, bencana populasi. Dunia ini dalam kapasitas untuk logistiknya hanya mampu menampung 6 miliar manusia. Hari ini kita sudah hampir menyentuh 8 miliar penduduk dunia. Dan diramalkan 2050 kita akan berpenduduk 10 miliar. Kalau kita coba membuka aplikasi penduduk dunia yang real time, maka banyak yang tidak tahu bahwa penduduk dunia yang terbesar hari ini adalah India, bukan lagi Cina. Bisa dibuka sekarang di aplikasi, bukan lagi Cina. Apa yang terjadi dari bencana populasi ini? Maka akan terjadi konflik ruang, konflik makanan, dan konflik-konflik ikutan lainnya. Kita bisa lihat dunia hari ini yang terjadi adalah perebutan lahan-lahan subur, baik secara proksi ataupun secara langsung. Begitupun yang seperti terjadi di Ukraina, begitupun yang terjadi di beberapa belahan dunia lainnya. Bencana kedua adalah bencana hidrometeorologi akibat climate change. Climate change menimbulkan banyak dampak. Salah satu poros dampak atau backbone dari persoalan-persoalan iklim adalah sea level rise, 6 degree skenario. Naiknya suhu bumi 6 derajat. Hari ini suhu bumi sudah naik, jadi sudah naik 1,3 derajat. Kalau dia mencapai 3 derajat, banyak spesies akan punah. Ini hal yang sangat serius. Akibat kenaikan 1,3 derajat hari ini dan diramalkan akan sampai 6 derajat. Setelah tahun 97 dan sebelum tahun 97, iklim dunia itu naik turun stabil. Setelah tahun 97, dia naik dan tidak pernah turun. Sehingga hari ini progresnya 1,3 derajat. Akibat dari kenaikan suhu bumi 1,3 derajat, maka es di kutub selatan dan kutub utara mencair. Akibat kutub selatan dan kutub utara mencair, maka terjadilah sea level rise, kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Maka bencana rob terjadi, maka extreme weather atau cuaca ekstrim terjadi karena kumpulan air laut yang makin meningkat dan menguap akibat panas. Jadi air lautnya ada banyak, tambah banyak, panasnya tambah tinggi, sehingga pengawanan, ya, awan itu jadi begitu ekstrim. Sehingga baru saja kita lihat Dubai kemarin, bagaimana Dubai dengan kedahsyatan teknologi dan mohon maaf dengan kesombongan arsitekturnya itu takluk hanya dengan 24 jam. Allah menurunkan tentaranya, cuma air dan angin, habis semua. Dan saya kira secara tasawuf, secara agama, secara mata agama, kita bisa melihat bagaimana kita tidak boleh sombong di dunia ini. Adik-adikku sekalian, akibat kenaikan air laut, Makassar itu 2050 kenaikan 114 cm. Maka terjadi intrusi air laut ke darat. Pengaruh air laut masuk ke darat, diperparah dengan penggunaan pompa. Jadi ini saya cerita tentang perjalanan kita menuju Indonesia emas. Pompa yang menyebabkan land subsidence. Jadi tanah yang tadinya seperti busa, yang ada air tawarnya, begitu kita pompa, maka akan ada kelemahan di tanah kita.
menyebabkan namanya land subsidence. Land subsidence ini memperparah intrusi air laut. Akibat intrusi air laut, semua bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah tadinya muncul ke darat, yang tadinya mereka tinggal di dalam tanah, menyebabkan begitu banyak penyakit aneh-aneh. Yang paling terakhir namanya flu Singapura. Dia flu, tapi kita seperti cacar satu badan. Begitu flu Hong Kong juga muncul. Saya tadinya minggu lalu ke Hong Kong, saya batalkan gara-gara takut juga kita dengan flu itu. Nah, inilah fenomena di dunia hari ini. Tidak ada satu tempat pun yang bebas banjir. Tapi alhamdulillah, saya membuktikan bahwa hanya dengan doa dan usaha kita bebas dari bencana. Makassar tahun ini di sekitarnya semua bencana. Alhamdulillah, dengan zakat yang benar, memperhatikan fakir miskin, kekompakan para umara dan kekompakan para ulama dan doa-doa kita semua, itu insya Allah akan melindungi kota ini. Al-Quran banyak berbicara soal itu. Ya, saudara-saudara sekalian, sekarang itu hujan turun, jadi banjir itu, saya tadi baru dengan Kabasarnas Pusat, Pak Jenderal ya Puskusworo, saya sampaikan karena kita sering banjir, akhirnya saya membuat coding. Kebetulan saya ini dulu dosen di Universitas Hasanuddin, jadi salah satu warisan yang saya dapat adalah semua by research. Saya mendapatkan coding bencana. Kalau banjir itu 3 rumusnya. Pertama, curah hujan tinggi di waktu yang tertentu, bisa dilihat di aplikasi. Kemudian air laut pasang, ada aplikasinya sekarang. Dan yang ketiga, drainase tersumbat, tidak ada aplikasinya itu. Nah, alhamdulillah selama ini tidak pernah ketemu 3 itu. Kalau ketemu 3 itu, dia banjir. Artinya apa? Kita harus melahirkan anak-anak yang punya kemampuan adaptif. Tidakkah saudara-saudara sekalian, anakku sekalian, sekarang yang paling unggul di dunia itu adalah yang disebut dengan adaptive leadership. Saya berharap BEM-BEM perguruan tinggi MAI, ya Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia adalah calon-calon pemimpin atau bahkan sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan adaptive leadership. Itu kuncinya. Karena dengan leadership seperti itu kita akan meraih keunggulan. Karena keunggulan juga berkembang. Dulu keunggulan itu adalah yang besar yang unggul. Makanya diungkapkan bahwa seluruh yang sebelum teknologi informasi, orang-orang besar, perusahaan besar unggul, ya, orang besar unggul. Setelah teknologi informasi masuk, ternyata paradigma tentang keunggulan berubah. Yang cepat yang unggul, cepat mengalahkan yang besar. Teknologi di zaman sekarang, teknologi informasi merubah keunggulan itu menjadi yang paling cepat. Ternyata setelah pandemi kemarin, paradigmanya berubah. Bukan tidak cukup yang cepat, tapi cepat dan adaptif. Itulah keunggulan hari ini. Kira-kira bahasa kerennya yang update, ya, yang update. Bahasa kerennya itu update. Dalam bahasa sainsnya adalah cepat dan adaptif. Adaptive leadership. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, kita sudah mengalami bencana pandemi. Setiap 100 tahun selalu ada pandemi. 100 tahun lalu ada namanya Spain flu, flu Spanyol. Sebelumnya ada penyakit pes melanda Eropa. Pernah penyakit amuba, ya, jadi banyak. Setiap 100 tahun selalu ada pandemi. Dan kita sudah melewati dengan sangat berat. Jutaan orang meninggal karena itu. Dan yang terakhir adalah bencana geopolitik. Yang terakhir adalah Iran dengan Israel, Israel dengan Palestina, Ukraina dengan Rusia, dan perang dingin dan perang dagang antara Amerika dan Cina. Apa yang saya ingin ceritakan, anak-anakku sekalian,
kita ini saya sampaikan ke Pak Menko, Pak Muhajir waktu para wali kota diskusi. Pak Menko, ada kekurangan kita di Indonesia yang terlupakan. Kalau kita belajar dari Singapura, anak-anakku sekalian, saya kebetulan pernah menjadi masuk dalam namanya Second Rising Fellowship. Beberapa 7 kepala daerah saya diundang untuk berinteraksi dengan menteri-menteri Singapura. Rupanya Singapura itu negara kecil, kenapa dia berhasil mempersatukan pikiran semua orang Singapura, mempersatukan semua potensi, mempersatukan semua semangat. Ternyata mereka punya musuh bersama. Ini yang kadang-kadang kita sekarang tidak punya musuh bersama. Musuh bersama pertama yang mereka buat adalah jadi dari Indonesia jadi musuh bersama. Perkataannya Pak Habibie yang mengatakan, kenapa kau takut Singapura? Karena Singapura hanya 1 titik merah di peta, 1 titik merah. Makanya dia bikin namanya red dot, ya, titik merah. Dan itu merupakan musuh bersama. Kata-kata itu menjadi musuh bersama orang Singapura yang menyebabkan Singapura maju hari ini. Ternyata hari ini itu tidak update lagi. Nah, ini menyangkut update. Red dot itu tidak update lagi. Dia menciptakan sebuah musuh bersama. Saya kebetulan langsung ngomong dengan Lawrence Wong, Deputy Prime Minister. Itu dia sampaikan begitu. Nah, Deputy Prime Minister mengatakan kita punya musuh bersama. 2100 Singapura tenggelam karena sea level rise. Maka semua bergerak. Semua tidak mau tenggelam. Nah, kita lihat Indonesia, kita tidak punya musuh. Kita tidak punya musuh bersama. Kita tidak punya musuh yang mempersatukan pikiran kita. Tidak kita punya musuh untuk mempersatukan semangat kita. Kita tidak pernah punya musuh untuk mengkonsolidasikan potensi kita. Musuh itu sangat dibutuhkan. Ya, maka saya kira perlu didesain musuhnya kita ini, Pak Profesor. Ya. Saya sampaikan Pak Menko, kita tidak punya musuh, jadi semua santai-santai. Semua karena kalau tidak punya musuh semua diam-diam saja. Maka dengan itu anak-anakku sekalian, menuju Indonesia Emas, jawabannya adalah segera mengkonsolidasikan diri. Bagaimana adaptive leadership Anda miliki semua, satukan potensi walaupun kita belum punya musuh bersama, ya, satukan semangat kita, satuan pikiran kita. Dan saya yakin di Perserikatan Muhammadiyah ini adalah perserikatan yang luar biasa. Kiai Ahmad Dahlan memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Dan saya kira pelajaran-pelajaran bagi pada founding father kita begitu banyak yang masih update hari ini. Buya Hamka kata demi kata masih update hari ini. Saya lagi mengkonsolidasikan para anak-anak kita, para zilenial kita, para milenial kita di Kota Makassar dengan program namanya Perkuatan Keimanan Umat. Saya minta seluruh umat beragama, saya lagi mengumpulkan para storyteller, terutama untuk Muslim, storyteller yang menguasai kisah nabi-nabi. Ya, kenapa penting? Kita tidak boleh kalah dengan handphone. Handphone bukan guru anak-anak kita, bukan orang tua, pengganti orang tua. Maka saya minta setelah asar sampai maghrib, para storyteller, misalnya hari ini, hari Senin, Nabi Adam, hari Selasa, Nabi Idris, dan seterusnya. Agar anak-anak kita yang kekurangan eye catching, kekurangan tatapan mata, kekurangan sentuhan, dan ingat anak-anakku sekalian, Finlandia yang paling maju di dalam pendidikan merevisi total pendidikannya. Akhirnya mereka punya kesimpulan sampai umur 11 tahun tidak boleh ada pengajaran lewat